Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiao Yan kembali ke sisi permaisuri, yang terakhir menatap wajah Xiao Yan, dan sepertinya dengan hati-hati mempelajari wajahnya. Kami memiliki beberapa masalah pribadi, jadi Xiao Yan mencoba menjelaskan kepada permaisuri bahwa itu tidak masalah. Kami hanya teman, bukan, Anda tidak perlu menjelaskan kepada saya sama sekali. Mata indah permaisuri ditekuk menjadi bulan sabit, dan senyumnya manis ketika dia berada di samping Xiao Yan. Permaisuri selalu memancarkan sisi seksi dan imutnya. Hehe, apakah kamu benar-benar tahu tentang permaisuri divisi penghancuran panjang? Xiao Yan terbatuk kering 2 kali, menghilangkan rasa malu, dan kemudian bertanya, mencari sih, saya pernah mendengar nama ini, tetapi saya sebenarnya tidak mengetahuinya. Permaisuri menggelengkan kepalanya, dan Xiao Yan tersenyum pahit. Oleh karena itu, alasan mengapa Permaisuri Fang Kai mengatakan yang dia tahu sebenarnya hanya marah pada Ye Beijing, tetapi tatapan Xiao Yan melihat sedikit perubahan di mata Permaisuri. Xiao Yan terdiam, dia tidak terus bertanya tentang ini, dengan rencana Permaisuri dan pemerintah kota, jika dia ingin menyembunyikannya, dia tidak akan membiarkan Xiao Yan merasakan informasi sedikit pun, meskipun hanya dalam sekejap, itu membuatnya merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu, dan itu membuat Xiao Yan merasa bahwa Permaisuri tidak terduga. Xiao Yan tidak akan langsung meminta Permaisuri untuk bertindak, tidak perlu dia bertanya lebih banyak, selama dia tahu bahwa dia tidak tertarik pada Xiao Yan, pertempuran ini dapat dianggap sebagai akhir sementara, tetapi sensi tidak akan mengantarkan masa damai yang singkat. Meskipun kekosongan ini telah diselesaikan, banyak pembangkit tenaga listrik dari dunia lain telah muncul di Sensi. Permaisuri berkata perlahan, dan ketika dia mendengar ini, dia mengerutkan kening, mengingat bahwa Xiao Yan, Buddha yang telah bercampur dalam kehampaan sebelumnya, memberi tahu Permaisuri tentang hal itu, dan justru karena tindakan Buddha pertempuran ini dimulai. Mereka memasukkan Xiao Yan ke dalam saku dan membawanya ke benteng Taiksu. Di antara nafas ilahi Buddha, ada juga agama Buddha, tetapi kebanyakan dari mereka adalah kepercayaan fana, dan mereka tidak memiliki banyak pencapaian dalam kultivasi, jadi mereka pasti berasal dari dunia lain. Sejauh yang saya tahu, satu-satunya Buddha yang kuat adalah dari surga barat Xuanjian, Permaisuri berkata perlahan, dan dia tidak terlihat terkejut. Selain Permaisuri Buddha dari alam Xuan surgawi barat, saya juga tahu bahwa pembangkit tenaga listrik dunia lainnya telah memasuki Sensi. Rupanya Permaisuri sudah tahu. Buddha dari alam Xuan surga barat adalah memanfaatkan situasi dan bertanya, orang-orang kuat dari dunia lain tidak yakin, mereka tidak sebaik Buddha dari alam Xuan surga barat, tetapi ada perbedaan dalam sarana mereka. Permaisuri menjawab apa tujuan masuknya mereka ke Sensi. Masih diinstruksikan oleh Taiksu untuk bergabung dengan Taiksu untuk menghadapi Sensi. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, jika Taiksu sendirian, dengan kekuatan tempur Sensi, dia pasti akan dapat bersaing dengannya, dan Taiksu tidak akan pernah berani mengatakan bahwa dia pasti bisa menang. Tetapi jika dunia lain campur tangan dan berpartisipasi dalam pertempuran antara Sensi dan Taiksu, maka variabelnya akan sangat besar. Itu memang mungkin, tetapi pastinya perlu dikonfirmasi lebih lanjut, jadi saya akan menyerahkannya kepada Ke Yun untuk saat ini. Anda telah kembali dari alam kuno iblis abadi, dan Anda telah mengalami pertempuran yang hebat, kembali ke alam Ceres bersama saya terlebih dahulu, dan lihat istri dan anak-anak Anda. Setiap kali mereka bertemu dengan Anda, mereka terpisah ratusan tahun, dan keadaan baru-baru ini tidak terburu-buru menjual tubuh unta siang dan malam. Iota datang kering dan belnya melengkung, dan Permaisuri Wei Kui berkata perlahan, Xiao Yan mendongak, dan prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya semuanya diikat. Jika boneka ini dibunuh, tetapi mereka dapat dibiarkan melakukan penelitian teknologi Minghe. Banyak sosok alam dewa kuno dengan cepat mengemas segala sesuatu yang dapat diambil dari sisa-sisa Void, dan jumlah mereka yang dapat diambil sebanyak mungkin dapat digambarkan sebagai sangat besar, ratusan parit dewa Void dan ratusan prajurit ilahi Void. Jika ini dibangun sendiri, mereka tidak akan mungkin pada tingkat dewa seperti sekarang ini. Tetapi dengan pelajaran masa lalu, cukup memiliki penelitian fisik, dan mungkin parit dewa kuno milik alam dewa kuno akan segera dibuat. Seperti yang disebut belajar dari kekuatan satu sama lain, itu kurang dalam teknologi Minghe.
Kebetulan bisa menebus kekosongan. Dalam pertempuran, parit Dewa Void dapat digunakan sebagai bagian dari formasi. Ini sangat kuat, terlalu kosong, dan masih banyak nafas ilahi, tidak ada teknologi. Dengan cara ini, tidak butuh banyak waktu bagi Sensi untuk menutupi kekurangan sains dan teknologi di Ming He. Jika ini diberikan kepada Ding Yue, dia akan sangat senang, teknologi Ming He-nya telah stagnan untuk waktu yang lama. Jika Anda dapat membuat armor Dewa Void yang sama dengan Taiksu, Anda mungkin dapat membuat kekuatan tempur Sensi melangkah lebih jauh. Permaisuri berkata perlahan, armor Dewa Void telah mengumpulkan banyak larangan dari bawahan Institut Taiksu, dan kemudian dapat dipakai oleh badak ilahi kuat. Jika Anda membuat cabang bumi yang sebenarnya abadi, Anda secara alami akan lebih kuat dari boneka-boneka ini yang mengandalkan baju besi Dewa Kehampaan untuk bertarung. Dan saya tidak tahu berapa kali terlalu kosong, dan mereka telah meningkat. Dibandingkan dengan armor Dewa Void yang saya lihat di awal, dalam 1000 tahun terakhir, Taiksu terus meningkatkan armor Dewa Void. Tidak hanya itu, Void juga menggantikan jantung dan anggota tubuh logam binatang itu, membuat mereka terkendali. Xiao Yan. Dalam hal ini, saya juga harus terkejut, semua dunia berkomitmen untuk kultivasi itu sendiri, yang dapat dianggap menemukan cara lain jika sumber daya kultivasi tidak mencukupi. Dan memang benar bahwa di tengah-tengah ini, kita telah menemukan cara untuk berperang dan memelihara perang, bukankah itu luar biasa? Permaisuri tersenyum tegas, ayo pergi. Pergi ke perahu bersamaku dulu, dan berangkat untuk kembali ke pedang Dewa Lembah. Xiao Yan masih memiliki banyak pertanyaan di hatinya, dan permaisuri menyela Xiao Yan. Pada saat ini, sebuah bahtera perlahan mendekat. Beijing melihatnya dan segera terbang. Permaisuri mengangkat alisnya. Anda berencana untuk membawanya? Permaisuri Dao. Xiao Yan menggaruk kepalanya dengan senyum masam. Seperti kata pepatah, makan orang memiliki mulut yang pendek, dan mengambil orang itu lembut. Beijing telah banyak membantu di tengah alam kuno abadi dan iblis. Jika tidak, Xiao Yan pasti tidak akan bisa berjalan dengan lancar, dan dengan bantuan Beijing, biarkan klon Yuan Shen menerobos rintangan. Kebaikan ini secara alami tidak dapat dilupakan. Xiao Yan hanya bisa mengangguk pada permaisuri. Dia dan saya hanya berteman baik, belum lagi banyak teman dan banyak jalan. Sensi Anda berada dalam situasi yang rumit sekarang. Jika dia bersedia menikah dengan saya, tidak, maka saya bisa menjadi selir. Saya akan tinggal di Sensi. Jika Taiksu datang lagi dengan kekuatan saya ke Sensi, tetapi itu akan sangat membantu. Beijing tidak menunggu Xiao Yan berbicara. Dia menyipitkan mata keyakinannya dan tersenyum. Berkata kepada permaisuri, sepertinya pertengkaran dengan permaisuri barusan tidak penting. Selama Anda bisa mengikuti Xiao Yan-nya, Beijing bersedia melakukan apa saja. Anda ingin menganggapnya sebagai selir? Permaisuri tampaknya hanya mendengar kalimat ini, dan dia tidak mengatakan semuanya. Tetapi teman baiknya Xiao Yan tiba-tiba melambaikan tangannya lagi, dan permaisuri perlahan menundukkan kepalanya, seolah-olah dia marah. Jika dia tidak mau, maka permaisuri tulus dan baik kepada Xiao Yan. Jadi perasaan Xiao Yan terhadap permaisuri tidak ingin dia malu. Xiao Yan segera siap untuk melepaskannya, bahkan jika dia menyinggung Beijing, dia tidak bisa hidup sesuai dengan permaisuri. Sebelum kata-kata Xiao Yan jatuh, permaisuri mengulurkan telapak tangannya sehangat batu giok dan menyerahkannya kepada Beipin. Xiao Yan tercengang, dan bahkan Beijing tercengang. Selamat datang di Sensi. Jika ada langkah keramahan, permaisuri Haihan mengangkat kepalanya lagi, senyum cerah muncul di wajahnya, dan dia mengulurkan telapak tangan yang ramah kepada Beijing. Beijing jelas tidak bisa melihatnya sama sekali. Permaisuri sama dengan Xiao Yan. Ekspresi keduanya membeku, dan kemudian mereka mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan permaisuri dengan sedikit kaku. Lalu ayo pergi, serahkan pada mereka di sini. Setelah permaisuri selesai berbicara, dia memimpin dalam bergerak dan melangkah ke dalam bahtera. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.